Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aswari Hasibuan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama itu adalah hadis. Hadis adalah bentuk jamak dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi. Penggunaan dalam kata sifat mengandung arti al-jadid atau sesuatu yang baru, yang merupakan lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang lama. Al-khobar yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Al-qarib sesuatu yang dekat. Dengan demikian pemakaian kata di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-Qur'an. Yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan antara baik dengan yang buruk. Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi, tapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Yang ketiga adalah khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat. Yang pertama itu adalah khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua itu adalah khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaditsin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah atau sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga adalah khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. Maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Yang keempat adalah atsar. Atsar adalah secara etimologi berarti al-baqiyat, al-syai, yaitu suatu atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama itu adalah atsar, adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha kurusan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dengan istilah khobar. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektual masyarakat, serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat, meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Umat manusia dapat menemukannya di dalam ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum dan mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.